Anak Kolong ini emang kisah-kisah anak seperti judulnya Anak Kolong. Buat yang nggak tahu, Anak Kolong itu artinya anak tentara. Itu bahasa udah ada dari zaman Belanda dulu. Nah, ini kisah kehidupan, percintaan, kekeluargaan, persahabatan. Anak Kolong itu seperti apa? Orang tuanya kan pangkatnya beda-beda. Nah, di sini kita bisa lihat juga gimana cara mereka berinteraksi dengan bapak-bapaknya yang beda pangkatnya, dan pasti karena pangkatnya beda, pasti mereka juga beda kayak time buat sama anak-anaknya. Buatnya emang bener-bener detail, serius banget. Emang kita, ya walaupun kita bercanda-bercanda gini, tapi waktu kita syuting juga kita all out banget, yang dimana kita kadang, gue jarang nih ngelakuin adegan sampai gue dengerin musik dulu sebelum take itu, sampai gue lakuin di sini karena emang beberapa adegan emang cukup deep banget dan berat banget. Karena film ini juga walaupun emang banyak sedih dan marahnya, kalian juga tetap ada tawa-tawa ada dan lucu-lucu gemes-gemesnya percintaan di tahun 90-an di Bandung itu seperti apa, ada lah gitu loh. Nama gue Arya. Berantem udah jadi hobi gue sejak lama. Gue adalah anak kolong atau anak seorang tentara, dan gue diharapkan menjadi penerus bokap gue. Berantem lagi aja terus. Mau jadi apa kamu? Preman! Rumah gue memang bukan tempat yang nyaman untuk pulang. Tapi suatu hari nanti, gue akan tetap pulang ke sana. Antar aku cari Arya, Lim. Takut berat buat ninggalin. Persahabatan kita yang bikin gue semangat menjalani semuanya. Kasih ibu dan kerasnya bapak yang bikin gue bertahan di sini. Dan rindu Amira yang bikin gue semangat untuk lulus dan pulang untuk dia. Karena hidup adalah tentang yang ditinggal dan meninggalkan. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Di depan gue udah ada cast dari film Anak Kolong. Tepuk tangan lu dong. Halo. Selamat datang. Thank you. Kakak beradik Robert Junior dan William Robert. Apa guys, Roberts. Oke. Jadi di sini apa sebutannya? Si Paling Seleb. Si Paling Seleb. Paling seleb. Iya bener. Jadi yang datang sini udah paling seleb udah pokoknya. Wah, thank you. Berarti gue ngerasa Ngeri deh. wah banget nih sekarang nih. Aktif banget nih berarti ya. Jadi ini semua anak seleb ya, bukan anak kolong ya jadi ya. Anak kolong tapi seleb gitu. Kok bisa gitu ya? Dua-duanya. Kalau bisa dua kenapa satu? Ya, jadi siapa yang bisa ngejelasin ke gue film apa nih Anak Kolong? Kayak film dulu kali ya. Boleh. Oke. Bisa banget nyuruh adeknya. Curang banget. Gua mulu soalnya. Ayo Will, biar abang lu seneng Will. Anak Kolong itu ceritanya tentang film seorang anak kolong yang pangkatnya paling rendah, paling kasihan. Nah, Gua ngajak dia sebagai yang pangkatnya orang tuanya pangkatnya paling rendah itu pasti kayak fasilitasnya tuh pasti beda ya. Nah, gimana caranya karakter Arya yang bapaknya pingin banget dia jadi seorang tentara, cuman dengan dia ngelihat bapaknya dikasih fasilitasnya kayak gitu, yang nggak dikasih apa yang seharusnya dapat. Lanjutin John. Capek gue. Itu bagus. Itu kemajuan banget dari kita waktu promo day one. Ini oke banget nih ngomongnya. Lanjut lagi. Anjir dites sama abangnya. Otak gue baru nyampe situ, habis itu kayak pengen tidur siang. Padahal gue nungguin nih kayaknya bakal banyak spoiler dari William nih. Gue nungguin. Nah, kalau spoiler gue sketset gitu. Gue udah nyampe situ tiba-tiba kayak pengen tidur siang nih. Tiba-tiba ngantuk. Gue akan makan. Cek gula darah coba deh. Waduh. Jadi gimana Ju? Coba gimana Ju? Jadi maksudnya emang ya, itu hampir sempurna itu ya. Hampir sempurna dan hampir spoiler. Udah gue tungguin makanya. Iya. Jadi emang Anak Kolong ini emang kisah-kisah anak seperti judulnya Anak Kolong. Buat yang nggak tahu, Anak Kolong itu artinya anak tentara. Itu bahasa udah ada dari zaman Belanda dulu. Nah, ini kisah kehidupan, percintaan, kekeluargaan, persahabatan. Anak Kolong itu seperti apa gitu. Di tahun 90-an di Bandung gitu sih. Oke, berarti ada drama keluarga itu tadi ya, yang si karakter Arya ini yang apa dia nggak terima, kok bapak gue dapat fasilitasnya jelek banget sih dibanding bapak yang lain. Nah iya, jadi singkatnya itu kayak emang papanya itu kan emang
papanya pangkatnya itu Saisan. Hmm. Emang cukup rendah dibilangnya. Nah, tapi papanya itu dia emang into yang negara banget, yang kayak pejuang patriot banget gitu ya. lah. Nah, kayak dia pengen anaknya juga jadi tentara. Tapi anaknya sih ini, Arya ini nggak pengen karena dia ngerasa kayak papa gue udah kerja keras segala macem, tapi kok dapetnya cuma gitu doang gitu loh. Kayak Iya. kurang berjasa, kurang dapet jasanya gitu loh, kayak dari pemerintah gitu-gitulah. Makanya dia kayak gue nggak mau jadi tentara juga kayak bokap gue. Gitu. Iya. Dan nggak juga Arya doang, karena di sini kan 3 orang ini orang tuanya kan pangkatnya beda-beda. Nah di sini kita bisa lihat juga gimana cara mereka berinteraksi dengan bapak-bapaknya yang beda pangkatnya, dan pasti karena pangkatnya beda pasti mereka juga beda kayak time buat sama anak-anaknya. Nah gimana cara mereka ngadepin itu. Oh jadi si Antonio sama Aisyah juga orang tuanya ceritanya. Nah itu makanya tinggi itu. Iya. Jadi yang paling tinggi itu pangkatnya bapaknya Antonio. Yang paling rendah? Iya, Pak Bamsud bro. Yes, Pak Bamsud bro. Pantas Antonio paling petenteng duduknya ya. Paling Ini paling nggak ada masalah hidup ini. Ngangkang emang. Gue pikir ini yang anak kolong si Arya ngapa yang duduk yang paling petenteng yang si Antonio jadi siapa dia di sini? Gue kayak kodok nih. Iya. Antonio Dia jadi siapa jadi dia namanya? Salim. Oh Salim. Sahabat, teman baik, Salim. dan Bunga bos. dong. Oh iya, salah. Oh iya. Bukan. Oh jadi lu jadi sahabatnya Salim. Gue sahabat, teman baik, kacung, anak buah, orang suruhan. Nah, karakter lu siapa Will? Gue sebagai Adit. Adit. Oke, Adit jadi siapa? Adit Roberts. Enggak ya? Adit aja Adit. Nambah. Keluarga lu nambah. Adit siapa jadi? Adit ini sebagai karakter seperti apa dia? Adit itu mungkin orang yang nggak suka kalau dunia ini tenang-tenang aja ya. Karena dia bukan anak kolong, dia bukan anak kolong, dan dia itu dekat sama Salim. Nah Salim ini kan pasti punya kayak plus-plusnya karena dia anak Kekuasaan dari lah. Ya. Oh iya. Jadi Adit ini mungkin kayak agak haus sama kekuasaannya dia, dan mulai dia kayak gue juga orang hebat nih. Oh, nempel. Iya. Oh, parasit tuh jadi parasit. Aduh, sebenarnya semua masalah di film ini karena dia beja aja. Enggak. Oh gitu. Enggak. Oh, main problem jadi dia. Kalau Arya gimana Arya karakternya? Kalau gue, nah yang kayak tadi gue bilang kan, papa gue Saisan dan gue benci tentara karena emang nggak dapet yang apa yang seharusnya didapatkan kan gitu. Tadi yang bencinya bikinnya. ditekenin banget tuh. Emang personal? Enggak, tapi kan sebenarnya kan mau bokap sendiri lagi. emang walaupun sebenarnya di awal cerita kan kita lihat emang kayak papanya nggak dapat apa yang diinin, tapi ternyata nanti ada plot twistnya lah yang bikin ayah jadi gue pengen juga deh kayak bapak gue gitu. Gue pengen deh gue masuk deh Akmil gitu. Jadi emang ada titik balik ceritanya juga di film ini, ada kemajuan karakter lah gitu, perkembangan karakter. Kalau tadi kan udah kelihatan si Arya ini kan tukang berantem. Terus kayak Iya. apa dia juga pembuat onar juga kan mungkin di sekolahnya? Dia nggak buat online di sekolah, tapi dia nyarinya emang fight yang emang ilegal sih. Cuman tapi kan emang yang disahkan emang di saat itu emang untuk berantem gitu loh. Jadi nggak yang kayak tiba-tiba ada orang lewat dipukul, nggak gitu. Pokoknya one on one aja ya gitu. Dia ngelampiasin emosi dari bapaknya itu ke fighting di itu. Tapi dia tetap hormat sama bapaknya, nggak pernah tuh ngelawan bapaknya. Mau digampar kayak apa dia tetap diem aja. Kayak berdua ada ikut scene- arena berantem ilegal itu biar bisa makan di warnet gitu. Warkop. Makan di warnet. Warkop. di warnet main Pak. Gue flashback warnet tiba-tiba. Di warnet bisa tapi mie. mie doang. udah. Tapi kan ada ini nggak ada mungkin fighting berdua nggak kalian berdua? Ada sih. Ada, nonton ya. Wih ada serius nih kan? Ada tapi yang ya gitulah. Tipis-tipis pokoknya. aja? Tipis-tipis lah. Oh, tapi keselnya beneran tapi. Enggak lah. Keselnya malamnya tuh gue lagi tidur waktu itu di sofa langsung dipuk gitu ya. Pendalaman. Oh iya pendalaman, nggak boleh maya. Ngetes. Nggak boleh maya. Tapi gimana awalnya kalian bisa main bareng di sini? Ditawarin bareng-bareng kah atau satu-satu baru ketahuan? Gue juga ditawarin nih. Enggak, dia dulu. Gue dulu di awalnya gue dulu, abis itu Terus dia juga dapet casting. info casting. Oh oke. Dia coba ternyata masuk cocok juga gitu. Castingnya Masuk udah Pak Eko. buat Pak Salim dong harusnya bukan Pak Eko. Oh iya. Dan emang ini karakter buat jadi siapa sih Adit itu? Lo ditawarinnya langsung buat itu. Iya. Oh, oke. Nah, apa yang bikin lu pengen join di sini, Will? Enggak. Beda duit buat makan. Enggak. Emang pingin nambahin wawasan. Makin
biar makin mantap latihan acting, Heeh. nambah bagus bla 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 dan bla 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 dan semoga makin bla bla bla. Biar makin banyak list di Wikipedia. Enggak kayak gitu. Tapi gue juga pas gue tahu akhirnya ada William, gue jadi mes anjir Abang Adi bertiga-tigaan acting semua. Lu emang dari awal udah acting loh? Enggak, gue Baru ini? Baru 2 tahun. Oh baru tahun. Jadi gue awalnya tuh FTV sama sinetron. Ini film kedua. Oke. Baru nyoba lah mulai ke film lah, nyobain ke film gitu. Terus sekarang gimana di lokasi syuting berdua? Apa ceng-cengan atau ada canggung, ada awkward itu Enggak dong. Ngejek-ngejek sih emang. Ngejek-ngejek di lokasi tuh kayak bos banget rasanya. Jun, urusin. Tinggal duduk-duduk. Memudah Kita kayak, abang Jun, gua. Abang gua pemeran utama nih. Kayak gitu juga. Hey. Ambil ini ya keuntungannya dari situ ya. Apa jadi saksi? Ya abang gua centil juga ya di lokasi ya. Nggak ada, enak aja. Nggak ada. Payah. Tapi gimana rasanya lu berdua bisa main bareng excited itu enggak atau saya Excited itu? sih. Seneng. Cuman emang ada momen-momen yang kayak agak lucu aja gitu. Kadang-kadang pas kita take itu tiba-tiba dia diem, abis diem misalnya acting apa tiba-tiba langsung diem. Gue nggak nyaut, nggak lanjutin adegan, tapi gue diem kayak terus saya bisa ketawa gitu kayak anjing lo nggak gitu ngapain gitu gitu Itu lah. lu dia masa sengaja atau lu ini refleks aja? Refleks aja jadi gue langsung lupa sama dialog, gue kayak lo ngapain sih gitu. Lu apa sih di sini? Kenapa di rumah aja gitu? Gitu lah, karena ada momen-momen kayak gitulah yang jadi kayak nahan tawa gitu-gitulah. Tapi lu pertama Jum main sama saudara atau sebelum sama Cinta juga udah pernah? Sama Cinta udah pernah. Kalau sama William pertama ini di sini. Oke. Oh, sama Cinta sinetron ya? Sama Cinta sinetron pernah, FTV pernah gitu. Udah lumayan lah kalau sama Cinta. Gimana kalau ada adik, kan lu biasanya sama ada kakak tuh. Mungkin lu dibimbing, sekarang mungkin lu ngebimbing atau gimana? Ya kadang-kadang aja, paling cuma kadang-kadang ngasih tahu dikit aja. Kayak misalkan kadang tuh kita kayak kalau kita kan ada syuting di Bandung, kita kayak di hotel ya, berarti kita ngebedah skrip nih, besok nih scene ini nih, jadi coba latihan yuk gitu. Kayak, coba baca deh, gue baca, terus habis itu dia coba. Habis itu gue sambil ngebimbing ngecek nih bener nggak dialognya, inget nggak gitu. Pas di hotel tuh aku itu kayak bertapa kayak oke Jun gimana kita Jun? Gimana? Oke silakan. Oh iya oke. Masuk nih. Bisa ini. Minta diajarin. Ilmu padi. Widih. Ilmu padi. Nunduk terus, padahal tinggi lama-lama. Tapi Ju, buat lo jadi anak kolong lo ada riset nggak Ju? Kan nggak tau lu keluarga lo ada yang punya keluarga tentara atau enggak gitu? Enggak sih kayaknya, enggak ada lah. Enggak ada Kecuali sih. kayak sepupu. Oh jauh banget. Lah, sepupu kita itu aktris lu. Masa nggak tahu Julia lu nggak tahu. Roberts. Julia Roberts. Gue ada temen mikir siapa ya? Sama Roberto Carlos juga kan? Oh iya, banyak sih sebenarnya. Saking banyaknya nggak dianggap. Nggak, jadi lu gimana riset jadi anak kolong? Ada nggak? Untungnya produser kita juga ada anak-anak kolong gitu, dan Oke. gue di Bali emang lingkungan gue di sekolah swasta gue ada juga temen gue yang anak kolong gitu. Jadi emang kita dari dulu udah tahu istilah anak kolong. Jadi dan udah kenal dia dan tanyain gimana sih anak kolong itu kayak gimana. Maksudnya kalau lihat dia tingkah dia kan udah tahu karena dulu SMA gimana. Tapi gue nanya yang keluarga mereka tuh gimana sih di rumah tuh kayak keras apa bimbingannya gitu. Paling gitu sih, sekedar gitu doang. Tapi sebenarnya yang mau lu tampil itu petantang-petentengnya anak kolong atau Petantang kerasnya? tinting. Sorry. Atau keras-kerasnya? Kerasnya sih, lebih ke gimana didikan militer gitulah. Gitu sih, lebih. Dan tapi juga ini sebenarnya banyak mungkin yang salah paham, kayak dipikir ini tentang kayak tentara banget nih, ini film kayak takutnya serius banget nih. Soalnya di trailer kan lu udah pakai seragam kan? Di endingnya itu kan. Iya, jadi sebenarnya film ini kayak 75% SMA biasa, sekolah biasa, anak remaja gimana sih. Terus 25% ya tentara gitu. Jadi emang lebih fokusnya sebenarnya ke percintaan segitiga dan Kekeluargaan. remaja, gimana sekolah anak remaja cinta-cintaan dan kekeluargaan yang keras itu seperti apa gitu loh. Ada gombal-gombal nggak karakter Arya ini? Kayak ada scene dia ngobrol sama si Aisyah sebagai siapa karakternya? Aisyah sebagai Amira. Oh. Banyak sih, sini ini dialog-dialognya, karena kan kita juga tahun 90-an ya, jadi kata-kataku juga
masih agak yang Puitis-puitis. ada puitis-puitisnya gitu. Masih ada yang gue inget kok. Masih ada. Masih ada yang gua Apa inget. dialog yang paling lu nempel banget dan lu suka? Tapi ini sebenarnya ringan aja sih. Cuman kalau ditambah musik atau apa kan enak ya gitu. Kalau ini gue cuman ngomong gini kayak biasa aja gitu. Bawaannya berarti ya. Ya kalau gitu jadi komedi dong. Dia lagi gini nih. Ini gua audionya. Enggak Nggak gitu dong, masa miu-miu. tidak mira. Ya kali awkward banget dong. Udah sama cowok sama adik sendiri lagi. Bisa tuh. Gini, ingat banget sebenarnya kayak cuman sekedar gini aja nih. Sebenarnya panjang, cuman kalau dialog awalnya jadi spoiler banget nih. Jadi gue kasih awalan ending di awal dialognya aja kayak kamu sebenarnya kamu nggak salah. Tapi memang waktu bisa merubah segalanya gitu sih. Anjir. Habis itu panjang lagi tuh, bawahnya panjang banget. Gila. Terus habis itu ada juga dialog gua sama Antonio. Oh, lu mesra juga? Enggak. Ini kan soal Pak. Gue pikir gombal juga. Ini- Kamu emang galak gitu. Enggak, ini soalnya kata-kata yang kayak emang karena dia udah sakit hati lah karena kan temen sendiri ini ternyata lu juga suka sama Mea gitu-gitu ya gitulah pokoknya. Nah, dialognya tuh yang gini kayak pilihan gua itu percaya sama lo untuk ngejagain Amea, tapi pilihan lo itu untuk ngerusak kepercayaan gua. Anjir. Kayak emang udah sesakit itulah. Maksudnya emang film ini cukup deep gitu. Gila. Nggak, tapi penggunaan bahasanya juga termasuk ini ya, baku dan kayak puitis gitu ya. Sebenarnya kalau emang didengerin yang kayak kita nonton duduk musik terus kayak fokus nonton itu kayak enak gitu sebenarnya kata-katanya puitis-puitis tapi kayak kena di hati gitu sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau dari kalian emang ada pengalaman pendidikan keras gitu nggak buat yang mirip-mirip sama si Arya nih? Kalau sekelas Ayah sih enggak ya untungnya ya. Itu kayak capek dan sakit sih. Lu kerasa banget sama ini didikan dari bapaknya si Arya ini. Kerasa banget sih emang itu parah banget sih sebenarnya itu kayak keras banget. Tapi mungkin emang di militer kayak gitu ya kali ya. Jadi anak orang kayak gitu kali ya. Emang mereka harus dididik disiplin banget ya, emang harus patut banget gitu loh. Taat. Biar mungkin pas ikut latihan untuk jadi tentaranya tuh nggak kaget. Udah dibentuk nih. Dibentuk sama bapaknya sendiri. Iya. Kalau lu apa Will yang seru Will jadi karakter Adit? Mungkin bisa mukulin dia ya. Itu dia. Lagi-lagi saya bilang juga apa kan? Pasti adiknya kasih spoiler sedikit sih. Kalau di rumah bakal dipukul balik nih. Kalau sini bisa kayak ini udah ada di sini. Lu bisa ngebully, Jangan. lu bisa ngebully ya. Iya. Jangan dibalas. Jangan dibalas. Minta jangan dibalas. Apalagi keseruannya? Apa ya? Yang pasti seru itu bisa ngelihat kan biasanya nonton dia gimana cara dia di lokasi, gimana cara dia acting. Kalau di sini bisa langsung ngalamin. Ya, itu masuk sih buat nambah ngelatih biar bisa jadi yang lebih baik. Asik. Asik. Lu gimana juga? Ada lu pas acting lu Diketawain gua. penilaian lu. Diketawain Gue gua. ketawain sih. Gue ketawain kayak, woi, Woi aktor ya gitu. Gua sekarang udah nggak sinetron lagi aktor film lu ya, aktor film lu. gua cuma bisa jawab kayak Tapi lu ikut casting ini tuh emang si Juju yang ngajakin, lu coba nih atau lu yang pengen sendiri? enggak sih, manajer Oh, dari manajer nawarin. apanya. Tapi mungkin ya dia kayak ngasih tahu ini ada yang masih kosong, coba. Iya. Terus manajer kayak Paling oke, gue cuman masukin, ya coba. minta aja. Ada nggak nih gue pengen coba syuting sama William tapi habis itu manajer gue hubungin dan coba casting gitu sih. Dan ternyata masih masuk karakternya dengan Adit ya udah main deh. Kalau lu sama Adit ada beda nggak karakternya? Apa beda jauh? Sebenarnya jauh sih. Soalnya gua kalem-kalem aja. Nggak percaya gue. Nggak percaya. Gue kalem-kalem aja. Kalau Adit itu kayaknya enggak deh. Nggak, kayaknya yang kalem abang lu berdua deh. Ini juga si Juju juga begini modelannya. Gue kalem. Ya, kalem. Ada adek lu aja lu agak sedikit turun di sini. Ya, gue kasih dia ngebacot dikit lah. Soalnya sebelumnya tiap kali interview gue mulai ngebacot kan gue capek ya gitu. Gantian, ayo dong. Ayo dong, kita kerja bareng nih. Gantian. Ayo adek, pakai kaki tapi ayo adek. Apa jadi bedanya sejauh apa lu sama si Adit ini? Gue nggak terlalu suka kompor-kompor gitu. Gue orangnya chill. Gue suka nyantai. Mobil aja gue kalau nyetir gue tuh lambat banget. Itu udah bisa dilihat itu sesantai apa gue. Anjir gue jadi gak percaya gini loh. Kenapa ya? Nah, tapi kalau untuk mobil bener. Tapi kalau Oh, untuk iya. sesantai itu di hidupan enggak sih. Kayak. Cuman mobilnya doang karena dia takut. Kayak.
Udah trauma gua. Dia Lebih kalau kenceng. ketakut. Oh. Gua jadi trauma jadi gua santai aja mobil. Karena dulu gue pernah nabrak soalnya. Oh. Dulu gue pernah nabrak waktu itu. Dan sampai airbagnya kebuka segala macem lah, hancur dah mobilnya. tuh? Udah lama sih, kayak 3 tahun lalu. Anjir. Mobilnya waktu itu buyuk. Ngantuk? Hancur depannya. Ngantuk. Ngantuk. Oh, enggak Terus ini gua mah. Ngantuk. Itu ngantuk. Terus gua warisin. Pulang syuting pagi itu ngantuk. Apa mobil lu pakai? Terus gua dapat warisan itu. Mobilnya. Iya. Jadi mobil Ditabrak. hancur. Anjir. Terus kayak Curang banget lu. Itu kan mobil hancur. Ini hancur nih. ditabrak gua langsung kayak buat gua deh. Lu mau lagi. Daripada lu perbaikin, Lu mau lu lagi. cari yang lain aja ini buat gua. Lu mau lagi. Udah hancur nih buat lo. Gue punya mobil baru. Lu nggak nanya lu ada masalah apaan sih nabrak kalau gitu nabang lu? Kenapa sih? Enggak, sebenarnya kayak kan wajah-wajah aja lah ya. Iya. Karena namanya juga Terlalu- orang ngantuk, orang capek. Terlalu kerja keras dia. Iya. Ditutupin sama adiknya. Ditutup. Tapi guys, emang kalian harusnya pelan-pelan sih. Itu enggak setimpal mobil nabrak puluhan juta habis cuman itu enggak setimpal lah, mending pelan-pelan lah kayak dia. Satu sih rambu lalu lintas. Tapi untung ada saudara-saudara lu ya yang nemenin, yang selalu ada di satu susah. Susah apa? Nemenin apa? Nerima mobil itu. Nerima mobil itu. William, lu apa yang diajarin sama abang lu di film ini? Ada nggak? Oh banyak sih, Apaan? banyak sih. Saking banyaknya gue nggak tahu mau ngomong apa. Jadi sebenarnya enggak ada. Nggak serius, ada. Ada. Selek lagi. Mukanya dia mikir. Set. Apa bingung? Kata dia bingung anjing. Gue kira mau ngomong ya. Soalnya kalau misalnya gue bingung apa itu gue langsung nanyanya ke dia dulu. Oke, bang ini gimana gitu? Lu manggil apa sih? Abang apa kakak? Sebut nama gue langsung. Oh, nih. Junior. Kita sekeluarga enggak ada. Woi jadi. Soalnya kita bedanya 2 tahun aja. Oke. Kita jaraknya deket banget. Emang kita semua nggak ada yang pernah manggil abang, adik, kakak gitu nggak ada. Bahkan yang paling kecil Oliver manggil gue Jun. Anjir. Gitu ya kayak gitulah Lu pokoknya sama jadi Cinta kayak beda berapa klop tahun? semua. Sama Cinta beda berapa tahun? Sama Cinta juga 2 tahun. Makanya juga Cin. Kalau di bioskop cinta. Orang ada homo. Dia mau nyatain cinta nih, mau nyatain cinta. Cuma dia tahu gua kalau mau apa nulis tentang abang lu cinta tapi laki kan bingung. Iya makanya. Cuma kalau gue cuek aja di mall banyak ngeliatin bodo amat Kenapa itu nggak abang Brian? gua. Kenapa nggak lu pakai Brian? Kebiasaan dari kecil, dari zaman di Bali, zaman SD. Kenapa cinta doang? Cinta nggak ada Robert tapi ada Robert. Ada. Cinta tuh- Cinta, Brian, Glenn, Roberts. Iya, sebenarnya Oh. gitu. Cuman awalnya Terus nah pas setelah dia kayak, aduh ini kayak kepanjangan deh, kurangin deh. Cuma 2 doang. Jadi 3. Oh, lu bang? Rich, Glenn, Roberts. iya. Oh. Sebenarnya nggak ada juniornya namanya. Lu nggak ada junior? Nggak ada junior, emang nama asli Rich Glenn Roberts gitu. Itu karena waktu itu pas kita kecil, kan kita rame-rame tuh. Heeh. Orang tua kita sewa pembantu. Mm. Nah, pembantu ini nggak bisa nyebut Rich. Jadi panggil aja Junior deh. Jadi nama gua diubah karena pembantu sebenarnya. Iya. Itu Ibu origin saya nggak story-nya, bisa itu bilang origin story-nya. Rich. Ya udah junior aja junior. Robert Junior. Oh, Robert Junior jadi ini Tony Stark. Weh, Iya. Jadi saudara lu lagi kan tadi aku. makanya sebenarnya banyak banget saudara kita itu om itu. Tony Stark itu om. Tapi kalau baik ke film ini syutingnya kapan? Syutingnya 4 bulan lalu. Ah, syutingnya kapan? Syutingnya Oh. kapan? Nah, udah mulai nih. Gua dengerin. Kopi. Udah. Aduh. Dia menangkapnya pasti tanya kapan Iya. ya. Syutingnya kamu 4 bulan lalu. 4 bulan. Di mana? Di Masih Bandung? cepet ya. Bandung kita kayak berapa hari lah di sana. Habis itu saya di Jabodetabek sih. Oh, Gitu. oke. Kok William lu ada diminta ini nggak ngebentuk badan? Kan kalau junior kan Untungnya kayak enggak sih. Gua Nyantai pun, gak? gua pun juga nggak diminta yang bentuk badan banget karena kan emang kita nggak mau yang terlalu kalau misalnya six pack banget berotot banget kan malah nggak masuk akal, nggak logis nggak sih. tapi yang pas Tapi lu yang SMA. udah pakai baju itu kayak lu udah dapat banget tuh badannya. Nah pas itu bedain kurangin karena makan aja. Sebelum take, dia push up dulu. Yang Ntar ya. Yang keringetan itu ya. Kata gue disuruh dari bawah, widih. Ini mah fan service nih kata gue ini. Gak gitu dong fan service. Wah kacau. Terus yang udah pakai baju tentara juga badannya udah jadi tuh kayaknya. Nah untungnya kan kalau baju tentara tuh karena bajunya ketat jadi kan otomatis kayak ya kelihatan lebih jadi aja gitu langsung. Apalagi kan kalau kamera itu nambahin 5 kilo badan kita kan. Oh sebenarnya. iya emang gitu ya? Iya kamera itu nambahin kayak misalnya kita 45 kelihatan 50 kilo kalau di kamera karena
kamera itu efeknya bikin kita agak lebih gedean dikit. Oh, Gitu. jadi makanya lu kayak kelihatan padat banget kayak buset ini badannya kayak badan tentara beneran ya. Lu seminggu apa lu dilatih sama tentara? Nah, awalnya juga gue bingung loh. Gue kan putih banget ya, maksudnya ya bukan Iya, putih iya. banget, maksudnya gue ya agak Iya, ngebule lah, putih iya. lah. Nah, terus gue pikir ini emang ada ya tentara putih gini gitu. Dan pas kita ke markas sana emang kita sempat syuting di markas militer kan. Dan gue lihat emang banyak yang putih-putih juga. Jadi kayak oh sebenarnya wajah-wajah aja berarti gue jadi tentara gitu loh. Berarti lu nggak perlu ditendingin dicoklatin. Nggak perlu juga. Bahkan ada yang lebih putih daripada gue. Oh iya, yang aslinya. Iya, karena emang kita di sana pas syuting militer emang ya yang di samping-samping gua yang jadi ya belakangnya itu emang orang TNI langsung gitu. Dan emang mereka ada yang putih banget, ada yang agak coklat, ada yang putih. Jadi emang seragam sih. Seragam. Gimana Ju rasanya Ju pakai baju tentara Ju? Lu langsung ada orang yang berasa berubah nggak di badan lu? Gua ngerasa halo dek. Iya lagi, cocok banget lagi. Halo dek. Halo dek. Enggak, bercanda. Itu bercanda ya, atau di-cut di bagian itu doang lagi. Halo dek, iya lagi. Junior ngucap halo dek lagi. Di-cut bagian itu doang. Junior mencari halo dek Iya, lagi itu lo- lagi. Lo nggak ada ini story pakai ini. Halo dek gitu. Enggak sih kayak enggak ya. Mau pegang pistol aku. Mau pegang lengan aku enggak dek gitu. Mau gulungin lengan aku. Gulunginnya susah loh. Jangan salah dan itu- nggak boleh salah. Itu rapi banget, itu gimana tuh? Iya, jadi itu gulunginnya kita harus buka dulu bajunya, gulungin dulu baru dipakai. Karena kalau pas udah kita pakai gulungin dari sini nggak bakal bisa, Nggak bakal bisa sampai lengan. nggak bakal bisa. Bisanya sampai sini doang pasti udah ketat banget itu. Jadi kita Oh. buka dulu, dilipat, baru dipakai tuh kenceng tuh naik ke atas ini. Gitu. Dan emang bajunya pas banget, ketat banget dan panas banget. Itu maksudnya lu nggak ada wardrobe khusus berarti? Itu yang bener baju tentara asli. Emang namanya? baju dari sana ya dikasih, emang di markas itu ada ya udah itu anjir. pakai gitu sih. Jadi salut sama orang-orang yang bisa pakai baju itu olahraga. Karena emang bajunya sebenarnya cukup panas, gerah dan agak ketat sekali yang bikin susah gerak gini, susah sih gitu. Lu pakai sendiri atau dibantu sama orang sana? Dibantuin lah. Dibantuin atasannya doang ya. Atasannya doang. Atasannya doang ya. langsung diklarifikasi. Karena ya dalamannya ke awal sudah jadi udah tutup atasannya doang. Berapa lama? Paling lama berapa jam pakai baju itu? Enggak selama itu sih. Oh, nggak Enggak selama itu. Sepatunya agak lama. Dia ada metode khusus kan. Dia jadi kayak pakai celananya terus dipakein karet dalamnya untuk jadi ngebentuk yang ada kayak agak awan gitu lah, agak tebal gitu di bawahnya gitu. Dan sepatunya talinya juga ngikatnya beda gitu sih. Soalnya kan banyak dia kan lubangnya. Apa? Sepatunya, lubang sepatunya kan banyak tuh. Iya, boot yang tinggi gitu. Makanya mereka tuh keren banget loh. Mereka tuh olahraga yang push up, lari apa pakai sepatu itu. Jadi kayak itu sebenarnya berat banget sepatunya dan bajunya nggak nyaman, tapi kayak mereka salut sih. Lu disuruh ini nggak? Ayo Junior sekalian ikut latihan gini. Enggak sih. Enggak sih. Biasanya kan disengin, ayo kamu sini ikut Musablo atau ikut persona. Enggak gitu lagunya. Cuman gue emang ada adegan-adegan, beberapa adegan yang emang kita syutingnya ceritanya gue lagi ikut Akmil. Oh. Jadi gue ikut yang mengangkat, gue ikut tuh. Tapi untuk adegan, jadi pas kamera hilang gue udah gitu. udah tahan, Udah tahan. kerasa ya, Kapan udah nih kelar kerasa. nih? Nah, Pak, itu lama nggak take-nya? Lumayan sih, kayak mereka tuh ada yang mereka pakai drone gitu ngikutin, jadi gue lari terus tuh ujung pas selesai udah ngap banget, gila. Tapi tasnya kosong kan? Apa ada isinya? Jangan salah, kosong aja itu berat loh. Oh iya. Kosong itu bisa 5 kilo lebih Anjir. untuk tas kosong karena emang bener-bener besi, kerangka besi. Dan kalau isi bisa 20 kilo lebih katanya isi. Anjir. Gila, itu jadi makanya keren banget tuh tentara itu. Gila. Jago semua. Lu 5 kilo jalan larian merangkak. Lu ngeliat gak abang lu digituin apa? Enggak sih, gue udah kayak nyantai aja di rumah. Kapan nih orang pulang? Kapan nih orang pulang? Kalau lu berarti banyak scene di ini di SMA ya? Iya. Lebih banyak sama Antonio. Ini ya. Apa mau Iya, sama tapi setiap biasanya kan ada tabrakannya Kelasnya. sama dia terus. Iya, apa jadi sih Kak? iya. Beda geng atau apa sih? Beda geng. Jadi awalnya emang gua sama Antonio emang musuhan, musuh bebuyutan banget lah sampai emang jadi sahabat nanti ya gitu. Oh, Adalah alasannya kenapa jadi sahabat nanti lah. Gak boleh spoiler lah. Kalau udah kenapa jadi sahabat itu kan udah kasih tahu ya di trailer, jadi nggak apa-apa gue ucap. udah kelihatan sih dia pakai batik-batik gitu ya. Si Iya. Antonio-nya. Antonio pokoknya yang paling mewah, paling berstyle itu Antonio di sini karena bapaknya jenderal. Dan Siapa bapaknya? Pak Bamsud. Wah, Pak Bamsud guys. Pinter Antonio pilih backingannya. Tapi kalau buat kalian berdua banyak nggak ini ya apa namanya interaksi selain
di fighting ya, mungkin dialog-dialognya atau Ada lah. Lumayan banyak kok kita, tapi banyak kan dialog-dialog emosi. Dialog emosi lah. Jadi siapa yang pakai emosi beneran di antara kalian? Nggak ada. Dia ngaku. Enggak. Tapi pas tahu kalian berdua main bareng gimana Semangat ini sih. orang gue Oke. orang rumah orang tua gimana? Orang tua seneng aja sih mereka. Oh ya udah nanti PM-nya datang ya gitu. Jadi nanti orang tua kita datang dari Bali. Nontonin PM-nya gitu. Terus abang kalian Cinta gimana? Aku pengen ikut deh jadinya kayak gitu nggak dia? Cinta datang dong pasti dong PM-nya. Karena Enggak, kalau ini dia PM dia tahu lu berdua main bareng gimana responnya si Cinta? Nah, nggak jadi deh. Udah ntar nih. Nggak boleh diucap. Nggak boleh diucap. Ya dia pengen juga lah syuting bareng waktu itu. Cuman ternyata ya nggak bisa ternyata gitu loh. Oh. Adalah suatu alasan lah kayak gitu. Oh, harusnya dari sini. Tapi di antara kalian ini kan bertiga apa namanya di acting nih. Yang duluan siapa berarti? Duluan tuh Lu apa Cinta? gua sama Cinta samaan. Tapi abis itu gua balik dulu ke Bali nyelesain SMA kelas 2. Jadi kayak 2 bulan atau 3 bulan habis itu baru berangkat ke Jakarta lagi. Gitu. Karena kan SMA kelas 2 sama SMA kelas 3 itu lulus SMA kelas 3 duluan kan. Nah, Cinta waktu itu udah lulus, guanya baru mau lulus tapi kayak masih harus selesaiin ujian segala macam. Barengannya tuh lu satu project sama atau beda project tapi tayangnya barengan? Beda project sih. Apa tuh FTV apa sinetron waktu itu? Gua Apa film? pertama sinetron. Oh. Sinetron pertama 1 episode, habis itu diganti, habis itu Sempat ada lu. Gue juga soalnya. Keulang lagi, repeat terus. Gue juga soalnya. Iya. itu Karma the Robots deh kayak. Cinta pertama kali syuting dilempar sandal. Jadi kayak Iya. harus ditampar kenyataan dulu Udah, dia kayaknya. anjir. Plak. Bagus Oke, gitu. oke. Lebih The Robert punya teganin. cerita nih. iya semua ya Cinta tuh sama syuting harus dimaki-maki, dilempar sandal. Kalau gua pertama syuting juga dimaki-maki, besoknya nggak di calling lagi. Gua promo sinetron udah nih asik. Ya diganti gua. Mereka syuting ulang dari awal. Ya udah, jadi William tuh lebih ngerepotin sih. Kalau gua kan episode 1 tetap tayang, ada guanya gitu. Kalau William emang udah bikin syuting ulang, nggak hambat produksi. Rugi produksi. Ada William nih, gimana nih? Cuti ulang. Gua udah ditandain. Itu kapan William? Itu pas awal banget kesini. 2000 2002. 20. Gua nggak tahu lagi, gua langsung 23 lupain. Gua apa buang 22? ingatannya, gua buang 2022 kayak. Ush, itu ya. Itu sinetron ini pertama lu. Iya, jangan disebutin juga. Ya kan gue juga nggak tahu. Wah, tapi Karena kita nggak sebut judul, gua boleh ngomong berarti. Ya itu judul, tapi karena William nggak main, Enggak, jangan. cuma Jangan. berapa episode bungkus jadi Yo, loh. Itu kayak keren. karma balik ya. lu lihat abang lu ngebelain lu, sebutin aja udah. Gue tetap kasihan sama cast-cast yang lain yang tetap jalanin tapi tutup bungkus. Disebut. Tapi lu nggak kapok akhirnya nyoba acting? Awalnya kapok. Oke, Kirain gini. enggak. Tapi ya namanya hidup juga harus coba dan coba lagi. Iya, oke. Lu berarti Selama mencoba itu belum kalah. Anjay. Berarti lu kapan mulai ke Jakarta buat nyoba dunia acting? Apa? Kapan mulai ke Jakarta buat nyoba dunia acting? Setelah Covid. 2022 akhir lah kalau salah. Iya. Jadi 2022 November Desember gitu. Itu bang lagi banyak banget filmnya nih lu ya 2022 kan lagi rame ya? Iya, Itu mulai waktu itu lagi gua rame deh. film-film. Kan lagi rame kan lu. Lumayan sih. Dia kan kayak yang Jadi sama maksud lu Zara. gue sekarang lagi sepi atau gimana? Kagak maksudnya momentum lu juga dapat aja gitu. Lu ngeliat siapa bilang ngeliat Cinta apa nggak Junior buat di acting? Mereka berdua sih. Soalnya kan waktu itu di Bali Covid. Heeh. Jadi diem di rumah terus tuh. Heeh. Teman-teman gue mulai hilang karena lost contact. Gua pikir mulai hilang gara-gara Covid. Jahat banget. Mati Temen-temen gua mulai hilang gara-gara Covid. Gugur satu persatu. terus. Iya, cuman karena kayak bosan di rumah terus, kayak mulai comfort zone itu benar-benar kayak di rumah nggak ngapa-ngapain dan pingin coba keluar dari comfort zone, mau nyoba-nyoba hal baru. Ya coba kayak ini dulu. Gue ke Jakarta aman gak nih? Lo bisa kasih gue makan kan? Minta sama kata sialan gua udah berdua sama abang. Iya, aduh nambah nih beban gue. Gak bebas dong gua.
Lalu gimana Ju pas ada lu mau ke acting, lu nggak larang apa lu? Gue malah ayo sini, gue malah sebelum dia ke Jakarta gue kayak kapan mau ke Jakarta gue gitu langsung. Widih. Kayak ya udah biar makin ramai makin seru lah gitu. Tapi tetap gue butuh persetujuan nyokap gue karena kan kasihan nyokap gue di Bali. Makin lama makin dikit tuh anak-anak di Bali ke Jakarta semua. Ntar nyokap gue sendirian di Bali kasihan. Anak-anak ke Jakarta semua ini. Pada ngerantau semua Lama-lama kayaknya. nyokap gue kesini juga. Main film juga. Bagus, satu keluarga jadi masuk industri, bagus. Kalau Ya dari mungkin siapa tahu ya dapat investor jadi Kardashian Indonesia. Kita kan 12 6 orang kan ya. bener. Lu berapa bersaudara emang? 6. Oh iya, cocok sih udah pas. Kardashian bisa kan tapi Iya. versi Indonesia gitu. Coba investor. Bisa nih, ngejual nih. Bercanda. Ya, di ini kan ya diakomodasikan ke Bali ya sama kalian. Iya bisa. Buat ketemu sama yang lain dulu kan, bisa akomodasi awal. Oke, tapi Will, akhirnya lu kalau ngomongin acting lebih banyak ke Cinta apa ke Junior? Apanya? Curhat-curhat acting kayak nanya-nanya kalau misalkan lagi di rumah aja gitu. Mereka berdua sih. Tapi lebih ke siapa yang lagi ada di depan muka kayak gimana sih? Siapa yang lagi ada di depan muka gitu. Tapi kan beda kayak Junior kan di banyak film, Cinta banyak di sinetron. Pasti kan beda masukan, beda omongan. Iya. Tapi dua-duanya emang sama-sama berguna. Sama-sama berguna. Bagus. Untung nggak ada yang nggak berguna ya. Berguna. Jadi dia malah untung dia dapat kayak oke metode gua dia dapat, metode Cinta dia dapat, semua diambil sama dia. Dapat tapi- bekal lah. Tapi kalian nggak canggung ya meskipun kagak berada laki-laki semua gitu buat curhat-curhat kayak gitu. Enggak sih. Kita ngobrol soalnya nggak yang kayak gimana ini, nggak gitu kita kayak gimana sih, gimana? Oh Kita gitu. lebih gimana? Oh, Lebih ke maki-makian lah. Kayak, Dicek. nggak gitu goblok gitu. Lebih ke sana. Coba lagi ya. Anjing lu gitu doang, tolol lu gitu. Malu-maluin lo. Sama Robert. Titit semua itu. Sama Robert. Tapi yang paling baik siapa abang lu yang Mereka berdua baik. Widih bisa Lu nih mau banget. emang lu kayak lu yang jadi adit deh kompor nih. Yang paling baik siapa? Yang paling jahat siapa? Oh, kenapa nggak ditusuk? Biasanya ada yang paling ngemong, ada yang paling nyebelin gitu. Ada pasti selalu ada, nggak mungkin semuanya porsinya sama. Sama, gue udah tes soalnya. Kayak sama orang kayak, itu enak sih kayaknya. Ini karena Itu lagi enak promo sih. sama Juju aja nih gua. Nggak bisa gua tadi bilang. Nah, pas gua pergi ke toilet dia langsung gimana juga kurang aja ya pokoknya. Tapi lu di film ini dapat banyak pelajaran baru ya, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru. Apa yang akhirnya bisa lu serap dari project ini sebagai aktor? Mungkin nahan ketawa ya. Lawan dia. Aduh serius banget. Serius banget. Ya tadi kita emang ngomongin tolol aja kan ya. Banyak sih. Ya udah stay di part yang agak tolol-tolol aja ya, jokes-jokesnya aja ya. Balik ke serius Kalau nih. serius kayak gua aja deh jawab. Enggak, gue pengen tahu pengalaman dia aja biar ini. Ada nggak? Coba sekali lagi pertanyaan. serius pertanyaan sekali. Emang sebenarnya cita-cita itu jadi stand up. Boleh deh, coba deh. Kira ambil komedinya deh. Ini kan Cinta udah serius nih. Jujur ya, dia ngambil playboynya lah mungkin ya. Enggak dong. So ini, gua anak baik-baik sayang. Gua anak baik-baik dari Nggak, dulu. Akhirnya apa yang pengalaman apa yang akhirnya bisa lu dapat dari si film ini? Mungkin untuk pembawaan acting, bedanya pembawaan acting film sama sinetron. Oke, itu dia. Soalnya juga Pak Sony yang jadi sutradara juga kayak diarahin. Itu masuk banget sih. Detail banget lah. Masuk banget Pak Eko. Wih, Pak Eko lagi. Oke, sekalian closing statement nih dari kalian William sama Junior. Kalau film tayang tanggal 7 November. Oke, ketika film tayang tanggal 7 November nanti apa yang didapat penonton saat nonton film Anak Kolong? Dari Junior dulu deh. Mungkin untuk orang-orang yang broken home. Bagus, dibukain langsung. Aja yang langsung mau Orang yang broken home. langsung bersoai. Oke, gimana Will?
Udah itu aja. Ntar sisanya ditonton aja. Bagus. Lu sebagai Jadi abang lu maksud William sebagai anak-anak abang Broken lu Hope silakan nyapuin lu. masuk gitu, tonton gitu ya. Ya, emang itu tugas Nyesel, gua. nyesel. Dia sebagai ngomong abang setengah. nyapuin lu. Nggak bakal nyesel. Ya kan biar suspensi. Itu salah satu yang gue pelajari. Ngeberantakin doang, dia ngeberantakin doang. Rasain lu jadi abang, gimana coba? Udah, serius. Gimana Ju? Apa yang bakal dapetin sama penonton Ju? Oke, yang bakal didapetin sama penonton ya. Kenapa dia harus nonton juga Anak Kolong di tanggal 7 November ini? Karena gue yakin sih kalau kalian nonton, kalian bakal masuk ke dalam film ini karena kita emang buatnya emang bener-bener detail, serius banget. Emang kita ya walaupun kita bercanda-bercanda gini, tapi waktu kita syuting juga kita all out banget yang dimana kita kadang gue jarang nih ngelakuin adegan sampai gue dengerin musik dulu sebelum take itu sampai gue lakuin di sini karena emang beberapa adegan emang cukup deep banget dan berat banget buat gue pun juga kayak gitu. Yang gue syuting pun sampai kletik gue juga masih ngerasain sedihnya. Wow. Ya, jadi buat gue kalian ya harus nonton lah karena emang film ini menurut gue spesial banget juga buat gue, buat William, buat kita semua para cast dan sutradara. Ini film yang kita buat pakai hati banget dan ya semoga kalian juga ngerasain lah semua rasa yang ada di film ini, rasa kesel, rasa sedih, rasa haru. Ya emang ya semoga kalian menikmati sih paling pentingnya ya. Karena film ini juga walaupun emang banyak sedih dan marahnya, kalian juga tetap ada tawa-tawa ada dan lucu-lucu gemes-gemesnya percintaan di tahun 90-an di Bandung itu seperti apa ada lah gitu loh. Oke. Gitu sih. William menambahin? Udah cukup banget. Anak Broken Home. Biar ya, momennya udah bagus, jadi rusak. Momennya udah bagus. Bagus. Ditebelin lagi. Emang spesifik yang bagian tersedihnya sama pacar apa sama orang tua kalau di area ini? Di area ya, bukan di junior ya. Menurut gua Tergantung situasi orang yang nonton. iya sih bener sih. Tapi yang gua nyampe gua pakai musik segala macam itu di bagian part papa sih. Bokap. Tapi lu nggak ada dead issue kan? Hah? Lu ada dead issue nggak sebenarnya? Tisu. Dead issue Dead. Isu. Oh, dead isu. yang akhirnya ke bawah. Kita bisa nebak ya guys ya. Kita bisa nebak ya. Kita bisa nebak ya. Nggak usah dikasih tahu kali ya kalau itu ya. Oke, Ya itu emang, dia. maksudnya kan kadang emang ada beberapa part-part yang orang tuh masing-masing beda-beda lah. Ada orang yang lebih sedih banget kalau misalnya nonton film tentang keluarga. Ada orang yang sedih banget kalau nonton film tentang percintaan. Nah di sini dua-duanya ada dan dua-duanya emang deep banget gitu loh. Jadi buat kalian pecinta salah satu silakan nonton lah. Bisa dua-duanya gitu. Cinta. Itu dia, kita bisa melihat dari kakak beradik ini. Sepertinya syutingnya seru tapi filmnya serius ya. Iya, iya bener. Kayak film serius juga tapi ini. Jadi jangan lupa buat teman-teman Tribuners nonton film Anak Kolong tanggal 7 November. Nontonnya di bioskop, jangan yang bajakan, jangan nunggu ada yang bajakan. Nonton aja, nggak usah direkam-rekam, di video-videoin, di upload di di pamerin. Boleh diupload tapi yang bagian-bagian yang ini aja ya, sensor film gitu. Tiket nontonnya, posternya gitu, jangan adegan-adegannya jadi rekam. Dan buat Junior sama William, thank you udah mampir ke Spaling Seleb. Buat teman-teman Tribuners, thank you juga udah nonton konten Spaling Seleb. Dan jangan lupa tonton terus konten tribuners.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Thank you, Bye-bye. bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.